Oke teman-teman, saya akan bahas pergerakan untuk gold dan indeks dolar hari ini teman-teman ya. Sebelum itu iklan dulu ya. Kita buka kelas online batch 21 ya teman-teman. Batch 21 tetap dengan price action supply and demand. Kalau Anda ada yang tanya tentang smart money concept ya, at least smart money concept juga basically di price action supply demand sebagai order block. Ya, nanti akan ada penambahan-penambahan hal-hal lain. Cuman at least pola berpikirnya sama. Ya, berapa biayanya? 1,9 teman-teman. 16 kali pertemuan. Ya, 16 kali pertemuan. Ada tugas, ada live mapping, dan ada hal-hal yang lain yang cukup intensif ya. Kan saya sampaikan. Materinya apa saja ada di sini dan free t-shirt STA. Kemungkinan kita start tanggal 4 ya teman-teman ya. Tanggal 4. Oke. Nah, kita back to chart. Kita mulai dari indeks dollar dan gold di daily ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa indeks dolar nih kondisinya sekarang tertekan ya, dia turun ya, price turun secara daily dan gold daily-nya sedang berusaha naik. Nah, ini teman-teman yang harus kita lihat di indeks dolar yang kolom atas ya teman-teman. Nanti mau dia coba pullback ke atas. Coba kita perbandingan ya teman-teman. Indeks dolar seperti akan pullback ke atas. Cuman bisa saja pullbacknya terbatas teman-teman. Akankah dia ke sini? 100,83 atau dia ke sini? Tapi at least arahnya masih ke bawah teman-teman ya. Arahnya masih ke bawah. Menurut weekly analysis kemarin ya, ini ada supply yang sudah direspon. Ada supply yang sudah direspon tapi dia turun tidak cukup dalam di sini. Jadi sepertinya kok price ini akan coba naik lagi. Jadi indeks dolar sepertinya akan mencoba naik lagi. Levelnya kita nanti lihat di market berikutnya. Nah, kalau memang dia naik teman-teman, si DXY naik, ini gold kemungkinan akan terkoreksi. Nah, kemungkinan gold akan terkoreksi kalau dia naik ya teman-teman. Kalau price ini sampai naik, gold akan terkoreksi. Nah, kita akan lihat ke grafik. Plan sell kemarin di sini sudah terjadi, price turun ke demand dan tapi dia naik lagi ya teman-teman. Tapi price naik lagi untuk DXY. Next levelnya mana? Ini next levelnya. Di sini juga ada potensi terjadinya SR flip support yang mungkin akan jadi resisten nanti ya. Saya agak tebelin ya teman-teman. Di harga berapa? 101,47. Jadi indeks dolar ini ada potensi untuk rebound dulu sebelum dia melanjutkan penurunan. Ya, dia akan ada potensi rebound dulu. Kalau dia rebound berarti si goldnya terjadi penurunan. Ya teman-teman, dia mungkin akan terjadi penurunan. Nah, level sell kemarin ada di sini, supply ini, ya, supply ini. Cuma sudah saya sampaikan ke teman-teman bahwa if kita mau sell di sini kita tunggu sebuah reaksi. Karena apa? Kita melawan tren yang naik. Mau tidak mau nih trennya naik. Ya, bisa aja begini masih naik lagi. Nah, kita coba buat analisa lebih dalam kepada gold. Nah, ini saya hapus dulu teman-teman biar lebih jelas. Kalau saya ya teman-teman ya, saat saya memulai analisa ini dari daily, saya akan melihat bahwa price ini dari bawah dia naik, bikin base, naik lagi, turun lagi, naik lagi lebih tinggi, turun, lebih tinggi lagi teman-teman. Dan dia turun, naik, plus ke bawah. Ya, at least yang Anda tahu bahwa ini sudah di break ya. Level ini pun sudah di break. And then ini support di sini pun sudah clear. Ya, sudah clear. Berarti kita terpaku di sini. Ya,
Atau kalau secara precision supply demand saya sebutnya ini area ini MPL. Dari area MPL ini hal yang paling jelas adalah zona ini. Zona biru ini. Ya, yang mana zona biru itu sejajar juga dengan bahu sebelah kiri. Price-nya harga berapa kita coba cek. 2007. Jadi ada kemungkinan price itu bisa sampai ke level tersebut. Karena level itu masih fresh. Ya dengan uptrendnya ini. Dengan uptrend yang ada sekarang. Ini coba saya akan hapus saja dulu. Ya biar teman-teman lebih jelas. Jadi kemungkinan bisa saja level uptrendnya ini teman-teman. Ini sampai ke level ini 2007. Tapi sekali lagi ini zone late, terlambat. Ya, butuh untuk kita menunggu sebuah penolakan dulu nanti di sini. Nah, kalau kita lihat secara H4, apakah zona ini aja yang fresh? Selain zona ini yang fresh, di atas ini, saya melihat ada area supply lagi, ada di sekitar ini. Kalau saya berpatokan terhadap bahu kiri yang ini kah? 2031. Jadi di dalam zone MPL tersebut ada dua area yang cukup masih fresh, yaitu 2007 dan 2031. Ini level ini tadi, zona lampau ini. Kita lihat dari daily dan H4. Nah, waktu kita akan melihat ke H4, konsentrasi kita di H4, teman-teman. Sebenarnya zona-zona supply ini adalah zona target. Adalah zona target. Ya, zona target dari uptrendnya harga di sini. Jadi potensi uptrendnya itu menuju ke level-level atas ini. Yang terbentuk dari sebuah MPL yang besar. Ya, kita tahu dulu ini area tunggu di daily dan H4. Lalu di H4-nya kita lihat bahwa price ini sedang uptrend. Dan waktu kita bicara ini uptrend, area uptrend ini menghabisi banyak resisten. Ya, resisten di break, resisten lagi yang di break, ya, resisten lagi yang di break. Lalu resisten lagi di sini yang ternyata juga sudah di break meskipun ekor. Tinggal satu zone supply di area ini. Ya, satu zone supply di area ini. Saya nggak ngerti ya, apakah zone supply itu bisa cukup kuat menahan harga. Ya, karena yang saya cari hanya reaksi-reaksi kecil saja di time frame kecil. At least saya belum melakukan pending order langsung ya teman-teman. Karena price masih kondisinya uptrend. Nah, kita sekarang bicara tentang strukturnya sih market di sini. Kalau Anda lihat, ini dari resisten-resisten ini di break, teman-teman bisa lihat, dia turun, dia bikin low di sini. Ya, lalu ini di break lagi ke atas, dia bikin higher high, dia bikin higher low. Oke. Nah, dalam kondisi ini, kita juga tahu bahwa ini adalah high, ini low. Ini ada higher high, ini ada higher low. Gitu, teman-teman. Nah, jadi bentuknya market swing ke atas, turun, swing lagi ke atas, turun. Nah, dan ada break lagi higher high. Nah, oke. Kita coba turun ke 1 jam deh, kok 2 jam ya. Jadi kondisi market ini, teman-teman boleh lihat bahwa ini absolutely uptrend, absolutely uptrend. Cuman yang harus Anda tahu bahwa support ini atau dia turun belum sampai ke area 50%. Ya teman-teman, belum sampai area 50%. Jadi mungkin
Saya tidak akan placing order di area higher low ini. Saya akan placing order justru di bawahnya nanti. Ya teman-teman. Kalau dia turun, saya justru ambil ke sini. Ini. Jadi ini sekiranya mungkin saya abaikan. Higher low ini yang di sini mungkin ada demand, akan saya abaikan. Ini ada demand ya, saya abaikan. Ya. Tetapi kalau menurut time frame lebih kecil lagi, kita ambil M15. Bahwa price ini ada resisten-resisten yang banyak sekali. Dan waktu dia di break, dia di sini keluar demand. Ya. Demand ini masih tertahan di sana teman-teman ya. Oke. Jadi yang ini akan saya ignore. Gak akan saya pedulikan. Saya akan cenderung yang bawah aja. Ya. Meskipun ini seperti tidak fresh, cuman dalam swing ini area yang saya lihat adalah ini. Nah, mungkin teman-teman, karena ini tertahan oleh demand di time frame lebih kecilnya, apakah dia akan begini? Ya, di area ini, misalkan Anda akan entry di sini, cari lagi reaksi. Kalau ini bereaksi, targetnya hanya tetap di demand yang ini, yang masih menahan harga. Oke, teman-teman. Jadi kalau saya pribadi melihat dari time frame H1 untuk gold ini ya, teman-teman. Saya masih condong bahwa gold ini masih akan naik lagi. Areanya mana ini? 2007 ini. Ya karena bisa saja dia begini, and then ini dia naik lagi. Ya. Tapi kalau dia nggak sampai masuk area supply ini dan turun, demand ini ya kan saya lihat. Memang range-nya agak panjang ya, dari 1982 ke 1964. Cuma teman-teman harus tahu bahwa gold itu memang volatilitasnya yang cukup tinggi. Jadi kita lebih bersabar dan lebih hati-hati untuk di gold. Jadi targetnya naik gold bisa sampai area 2007 atau 2031 area naiknya. Kalau buy saya area 1964 untuk waktu beberapa hari ke depan ya belum ada kata untuk sell-nya masih dalam jangka melihat reaksi di dalam zone. Sell-nya melihat reaksi di dalam zone. Dan reaksi-reaksi tersebut ada di time frame yang kecil. Taking profit kita nggak perlu panjang-panjang karena memang harganya masih naik secara tren di H4 ya teman-teman, masih naik didukung dengan yang indeks US sendiri ini belum confirm untuk kembali naik ke atas, masih tertahan supply dan di atas pun ada benteng-benteng supply lainnya yang belum di break. Bisa saja nih tiba-tiba si indeks dolar langsung ke bawah lagi. Kalau indeks dolar ke bawah lagi berarti gold mungkin akan mencotot ke atas level ini ya. Saya harap Anda ngerti apa yang saya maksudkan, bahwa trading gold itu tidak mudah ya. Baiknya Anda menunggu sebuah level daripada Anda harus terburu-buru entry. Karena terburu-burunya Anda untuk entry bisa jadi itu sebagai manipulasinya untuk menjadikan Anda korban liquidity. Ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan semoga sukses selalu untuk Anda. Levelnya sudah ada 2007 dan 1964 untuk supply dan demand-nya. Thank you.